Pasti kalian sudah sering mendengar kata Bitcoin dan blockchain, atau bahkan kalian sudah sering membicarakannya. Kalau ngomongin cryptocurrency, pasti nggak jauh-jauh dari blockchain. Tapi kamu tahu nggak apa hubungannya blockchain sama cryptocurrency? Terus, gimana sih cara kerja blockchain? Blockchain adalah sistem yang menyimpan data transaksi mata uang digital. Sistem ini tidak dikelola oleh pihak ketiga seperti bank, melainkan dikelola oleh semua pengguna. Bayangkan ada 5 orang yang ingin bebas bertransaksi tanpa menggunakan bank atau pihak ketiga. Sebut saja Joko, Giman, Marwan, Sony, dan Gatot. Dengan kesepakatan bersama, mereka memiliki rincian akun mereka masing-masing tanpa harus mengetahui identitas orang lain. Bayangkan juga kalau mereka tergabung dalam sebuah grup WhatsApp untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang mereka butuhkan adalah folder kosong, kertas, dan pena. Mereka semua siap untuk mencatat seluruh transaksi keuangan mereka. Giman ingin mengirimkan Rp100.000 kepada Sony. Giman kemudian mengumumkannya di grup. Guys, gue transfer Rp100.000 ya ke Sony. Setiap anggota bisa memeriksa saldo Giman dan memastikan di dompetnya ada Rp100.000. Kemudian setiap anggota mencatat transaksi Giman dan Sony di buku catatan mereka. Joko, Gatot, dan Marwan membalas. Noted kan? Transaksi seperti itu terus berlangsung, dan setiap transaksi mereka beri segel lalu mereka masukkan ke dalam folder. Tapi, sebelum mereka menyimpan transaksi di dalam folder, mereka sepakat untuk memberi segel di setiap lembar transaksi. Segel ini dibuat supaya tidak ada yang mengubah catatan mereka. Mengingat catatan itu akan disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama, jika gembok aman, semua anggota nggak perlu khawatir catatan mereka berubah. Sebelum melanjutkan cerita 5 sekawan tadi, ada 3 hal yang harus kamu ketahui. Blok terdiri dari 3 unsur, yaitu data, segel baru, dan segel lama sebagai referensi dari transaksi sebelumnya. Proses pembuatan segel ini memerlukan sebuah mesin. Di sini, kita sebut saja mesin segel. Ajaibnya, mesin segel ini akan mengeluarkan kombinasi huruf acak jika kita memasukkan angka berapapun. Katakanlah kita memasukkan stiker dengan label angka 5. Setelah diproses oleh mesin segel, ternyata angka 5 berubah menjadi kombinasi huruf. Ajaib bukan? Jika kita coba lagi memasukkan kertas stiker dengan label angka berbeda, mesin ini mengeluarkan kombinasi baru. Ternyata, mesin segel ini bisa mengeluarkan kombinasi acak huruf dan angka. Bagaimana kalau kita sepakat untuk mencari angka yang menghasilkan kombinasi antara kata burger dengan angka dan huruf lainnya? Jadi, untuk menyegel transaksi, kita harus mencoba berbagai kombinasi angka hingga menghasilkan label burger. Percobaan pertama menghasilkan kombinasi mirip kata bakpia. Percobaan kedua, muncul kombinasi mirip kata onde-onde. Belum muncul kombinasi dengan kata burger. Setelah melakukan ribuan kali percobaan, ternyata angka 14045 menghasilkan kombinasi kata burger 00. Dan bingo! Kita menemukan segelnya. Akhirnya, satu kertas transaksi bisa kita lipat, lalu disegel dengan stiker berlabel 14045. Sekarang, kita bisa memasukkannya ke dalam folder. Label 14045 ini juga disebut sebagai proof of work, yang artinya ada sebuah upaya untuk melakukan percobaan memasukkan stiker dengan label angka ke mesin, hingga menemukan kombinasi burger 00. Angka 14045 atau disebut juga sebagai segel lama akan menjadi acuan perhitungan segel baru untuk transaksi selanjutnya. Misalnya, transaksi kedua. Kalau angka tebakanmu ditambah dengan angka di segel lama menghasilkan kata burger, maka tebakanmu benar. Mari kita coba lagi. Kita jumlahkan angka segel lama dengan angka tebakan pertama. Hasil penjumlahannya kita masukkan ke mesin. Ternyata yang muncul bukan burger, tapi ayam. Percobaan kedua. Angka segel lama kita jumlahkan dengan angka tebakan kedua. Setelah hasilnya kita masukkan ke mesin, yang muncul mecin, bukan burger. Setelah melakukan ribuan kali percobaan, akhirnya kita menemukan angka 14022. Segel lama 14045 ditambah calon segel baru 14022, hasilnya 28067. Saat hasil penjumlahannya kita masukkan ke mesin, muncul burger 01. Bingo! Stiker berlabel angka 14022 adalah segel transaksi kedua. Jadi, transaksi kedua bisa kita sebut dengan data.
Angka 14022 bisa kita sebut dengan segel baru. Angka 14045 bisa kita sebut dengan segel lama, referensi dari transaksi sebelumnya. Bagaimana cara validasi pada setiap transaksi? Cukup menambahkan angka segel baru dan segel lama, kemudian jumlahnya dimasukkan ke dalam mesin segel. Jika yang muncul adalah burger 01, maka transaksi dinyatakan valid. Kata burger ini hanyalah ilustrasi, karena proses enkripsi yang sebenarnya sangat rumit. Kembali ke cerita Giman. Pada transaksi pertama, mereka memberi segel referensi transaksi dengan 5 digit angka 0, karena tidak ada transaksi sebelumnya. Mereka menemukan segel pertama yang menghasilkan kombinasi burger 00 dari mesin segel. Transaksi pertama inilah yang menjadi cikal bakal blockchain atau Genesis block. Pada proses penyegelan transaksi berikutnya, Joko, Giman, Marwan, Sony, dan Gatot mencoba menghitung dan memasukkan angka ke mesin segel. Ketika Marwan menemukan hitungan yang tepat, Marwan mengumumkannya lewat grup WhatsApp. Semua anggota langsung melakukan verifikasi dengan cara menambahkan angka di segel lama dengan angka yang baru Marwan temukan. Lalu, mereka masukkan hasil penjumlahannya ke mesin segel. Setelah muncul kode verifikasi burger 01, seluruh anggota WhatsApp langsung mengonfirmasi. Mereka masing-masing menyimpan kertas transaksi kedua ke dalam folder, lalu memulai transaksi baru. Jadi, catatan transaksi Joko, Giman, Marwan, Sony, dan Gatot adalah blok, dan folder penyimpanan mereka disebut dengan blockchain. Lalu proses penyegelan setiap transaksi disebut dengan mining. Karena proses penyegelan ini memakan waktu dan tenaga, setiap orang yang berhasil menghitung atau menemukan angka yang tepat akan mendapat imbalan Bitcoin atau uang digital lain. Bitcoin ini sebenarnya hanyalah sebuah nama. Ia menjadi bernilai karena kesepakatan kelompok itu untuk menghargai proses penyegelan yang rumit tadi. Makin banyak orang percaya dengan konsep dan sistem Bitcoin, maka nilainya akan semakin tinggi. Bagaimana jika ada orang yang ingin bergabung dengan mereka? Satu orang ini secara otomatis mendapatkan salinan seluruh transaksi sebelumnya. Dan jika ada transaksi baru, sebuah blok akan terbentuk dan langsung didistribusikan ke dalam network. Nah, apakah kamu sudah mengerti cara kerja blockchain? Atau jangan-jangan malah makin pusing?